Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala yang besar di sisinya, dan juga semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul bersama di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita bagi setiap muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan ketika kita hadir di tempat yang seperti ini, jamaah sekalian, insya Allah tidak merugi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan mengajarkannya, illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi sekarang kita berada di masjid ini, kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita dapatkan jamaah sekalian, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan hidup untuk mereka. Wa wasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka, kasih sayangnya, sehingga orang yang datang di pengajian tidak mungkin dimurkai oleh Allah, pasti dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, para malaikat hadir. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan orang-orang yang datang di pengajian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di hadapan para malaikatnya di atas arsy yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan yang besar kalau kita hadir di pengajian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada kitab Al-Muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan jamaah sekalian pembahasan hadis yang pertama yang kita bahas, yaitu tentang kisah 3 orang. Yang pertama apa? Kemarin yang pertama kusta, ya. Kemudian dikasih hewan ternak. Hewan ternak apa? Unta. Kemudian yang kedua, orang yang botak. Kemudian dikasih hewan ternak apa? Sapi. Kemudian yang ketiga, ya, buta, dikasih hewan ternak apa? Ya, kambing. Ya, dikasih hewan ternak kambing. Kemudian setelah berkembang biak hewan-hewan yang dimiliki ini, maka malaikat datang yang kedua kalinya dengan keadaan seperti yang mereka alami dahulu. Ya, seperti kusta ketika mendatangi kusta, ya, dia botak ketika mendatangi si botak dulu, kemudian mendatangi buta ketika si buta dulu, ya. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah selesai, ya.
faidahnya ini sudah di antara metode pengajaran Nabi adalah dengan kisah, ya. Kemudian yang kedua boleh menceritakan kisah Bani Israel. Baik. Kemudian fa ba'atsallahu ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka sosok malaikat berwujud manusia. Ya. Sehingga di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran atau faidah, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Ya, dan ini juga disebutkan pada hadis Arba'in An-Nawawi yang keberapa? Malaikat Jibril datang pertama atau ketiga? Atau kedua? Ayo. Ayo. Hadis pertama masalah apa? Masalah niat. Hadis kedua tentang masalah malaikat Jibril berubah wujud menjadi manusia yang putih bajunya, kemudian hitam rambutnya. Ya. Hadis yang ketiga rukun Islam. Ya, rukun Islam. Baik. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ya, Allah mampu memerintahkan makhluk yang besar, ya, makhluk yang besar, ya, sehingga malaikat ini tidak boleh disembah karena dia saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat tidak boleh disembah karena dia di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian laqad waristu likabirin an kabirin. Nah, ini perkataan dua orang. Yang pertama orang yang kusta, kemudian yang kedua orang yang botak. Jadi orang yang botak orang yang botak sama yang kusta ketika disuruh untuk bersedekah dengan hewan ternak yang mereka miliki, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Ini binatang ternak dari ayahku, dari kakekku, dari keturunanku ke atas. Dia tidak mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya pelajaran yang pertama, bahaya kufur, ya, kufur nikmat. Ini bahaya jemaah sekalian. Semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kufur, tidak mau bersyukur, ketahuilah bahwasanya azabku sangat pedih, ya, sangat pedih. Sehingga di antara azab Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang ini, si kusta dan si botak, adalah dikembalikan seperti semula, ya, seperti semula. Yang botak kembali botak, yang kusta kembali kusta, ya. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang bisa kita ambil, ya, dari perkataan ini, yang kedua adalah harta adalah ujian. Jadi harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya anak-anak kalian, ya, harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Ya, ujian bagi orang yang memiliki anak, bagi orang yang memiliki harta. Sehingga hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai harta yang Allah titipkan ini menjadikan kita lupa,
Kita mengira ini adalah hasil dari jerih payah kita, padahal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama dengan perkataannya Qarun, ya qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun ketika diingatkan terkait masalah harta bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan saya mendapatkan hartaku ini dari ilmuku sendiri, dari hasil usahaku sendiri. Sehingga dia pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bahaya dusta. Bahaya dusta. Ya. Ini bahaya dusta, bahaya bohong, ini berat sekali hukumannya. Ya, berat sekali hukumannya, sebagaimana dua orang yang tadi ketika dia berdusta, ketika dikatakan ini adalah pemberian dari Allah, dia malah mengatakan ini adalah harta yang saya dapatkan dari orang tua saya, dari kakek saya, dari buyut saya. Maka akibat dari ini mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ya. Fala balaghal yawm illa billahi tsumma bika. Ini perkataan malaikat ya kepada ketiga orang tersebut, kepada si botak, kepada si kusta dan si buta. Ya, malaikat berkata ketika meminta bantuan, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, membantu saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tambahkan apa? Summa bika, kemudian engkau. Jadi malaikat mengatakan tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau. Sehingga ini permasalahan tauhid jamaah sekalian. Jadi pelajaran di sini, pelajaran ya selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendahulukan Allah. Ya, dan ini banyak terjadi. Misalnya ada orang mengatakan ada pencuri, dia mau mencuri. Kemudian di situ ternyata ada satpam. Ya, kadang orang mengatakan begini. Kalau bahasa kita ya kilanjo natio satpam. Ya dibokom itu bola. Misalnya begitu. Jadi bahasa apa ya kila ini? Apa bahasa Indonesianya? Ya, seandainya ini tidak boleh seorang itu mengatakannya kemudian menghilangkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Hendaknya seorang muslim ketika ingin mengatakan hal yang tadi, dia mengatakan seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa tadi? Satpam itu, ya maka rumah itu sudah dicuri. Ya, rumah itu sudah dicuri. Ya. Ini kalimat yang dibahas oleh para ulama kita dalam kitab Tauhid. Ketika seseorang mengatakan yakilah tadi, seandainya, maka dia nomor satukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambahkan summa, kemudian. Ya. Kelanjutan Allah taala. Apa lagi? Kemudian ya kelanjutan Allah taala, kemudian siapa satpam, maka rumah ini sudah dicuri ya, dan seterusnya. Jadi ketika mengucapkan demikian, maka tambahkan dengan summa, kemudian. Ya. Apa contoh yang lain ya, yang ada kemudiannya? Ya, antum cari sendiri nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, perkataan summa. Kemudian fakhudh ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi faqal amsik malak. Ya. Jadi ketika malaikat meminta harta, maka yang buta ini yang dikasih kambing satu lembah, dia mengatakan ambil saja. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu ambil, maka silakan diambil seikhlasnya. Ya, sehingga di sini jamaah sekalian ada pelajaran terkait masalah faidah sedekah. Ya. Pelajaran faidah sedekah. Faidah sedekah. Ya, ketika seorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya selamat nantinya di dunia dan di akhirat. Ya, dia selamat di dunia dan di akhirat. Dan apa yang kita sedekahkan jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya.
Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menggantinya. Ya, yang penting yakin ya. Yang penting yakin Allah pasti ganti. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ya, misalnya dia mau berinfak kemudian ya tongan raka, ya raka, ya Allah ganti tidak. Dia ragu-ragu, Allah tidak ganti. Tapi kalau dia berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik, ya. Baik, ini faedah sedekah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang di hari kiamat nantinya akan berada di bawah naungan sedekah. Semakin banyak sedekah yang dia keluarkan, maka dia semakin aman di padang mahsyar nanti. Dan banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil jamaah sekalian yang menyebutkan tentang keutamaan bersedekah tersebut. Semoga bermanfaat, ya, semangat menuntut ilmu agama, karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan semoga dicatat sebagai pahala jihad fisabilillah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga ibadahnya jamaah sekalian, dijaga sholat sunnahnya, dijaga baca Al-Qur'annya. Ya, jangan lupakan dua amalan yang penting ini, dan juga amalan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.